Halo Kak Agatha, selamat malam. Selamat malam, silakan Yusuf. Bisa bertanya di luar topik enggak? Boleh. Hmm, aku namanya Putri, aku juga orang Kristen. Mau bertanya, ini di luar topik ya Kak? Boleh. Gimana sih sikap kita sebagai seorang Kristen dan sebagai seorang Kristen dan sebagai seorang istri yang mengetahui perbuatan suaminya itu berselingkuh dan berzina dengan perempuan lain, dan perempuan itu dari agama sebelah. Oke, kamu ajak suamimu ke gereja dan nyatakan itu, supaya gereja itu mengambil sikap sebagai mediator, ya. Dia mau bertobat dari perzinahannya supaya kembali kepada kamu, dan kamu pun nanti akan ditanya kamu menerima nggak kalau dia berubah. Itu. Jadi yang pertama sekali kamu lakukan, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Kamu harus melibatkan gereja. Karena orang Kristen itu kan tidak lepas dari gereja. Kakak ada gerejanya kan? Nah, iya. Yang pertama kali kakak harus ceritakan itu kepada pendeta kakak. Kakak harus melakukan konseling di situ. Suami saya demikian, kamu bawa suamimu juga beserta dengan bukti-buktinya. Dia sih sudah mengakui, dia minta maaf, dia minta ampun juga. Tapi kok rasanya berat ya gitu. Betul, pasti berat. Karena laki-laki kalau dikasih kesempatan untuk dimaafkan berbuat begitu, akan ada kesempatan lain yang akan dia lakukan. Kakak boleh menggugat dia cerai kalau kakak tidak bersedia menerimanya. Begitu ya? Bisa. Ya karena berzina itu diizinkan bercerai. Karena perkawinan itu tidak boleh berzina. Kalau dia sudah berzina, kakak boleh mengakhiri pernikahan itu. Kakak berhak untuk itu. Kalau kamu tidak ikhlas, kalau kamu bisa memaafkannya, maafkan. Tapi memang berat. Ini akan menjadi apa? Kesakitanmu, bekas luka yang akan kamu bawa seumur hidupmu. Pak, bisa dipastikan itu kamu akan membawanya seumur hidupmu. Karena kamu kan gak lupa ingatan. Sama seperti luka, pasti ada bekasnya. Gitu. Tapi kalau kamu bersedia merawat luka itu, bersedia mengampuninya, ya itu baik. Karena Tuhan juga mengampuni kita. Kalau kita memberi pengampunan kepada sesama kita, apalagi suami kita, Tuhan yang di surga pun akan mengampuni. Kalau kamu mampu, kalau kamu bisa. Karena mengampuni itu lebih gampang ketika sudah berpisah, betul gak? Benar. Itu dia. Ya, kamu boleh mengampuninya. Kamu memang harus mengampuninya dengan pernikahan atau tanpa pernikahan. Tapi memang lebih gampang mengampuni itu setelah menyelesaikan pernikahan itu. Nah, tapi kembali lagi ke kamu. Apakah kamu masih mau membangun rumah tanggamu dengan dia? Atau kamu tidak bersedia? Kamu memang harus mengampuni, ingat ya. Kamu memang punya kewajiban mengampuni dia. Dengan pernikahan atau tanpa pernikahan. Jadi yang mana kamu pilih itu kembali ke kamu. Karena yang tahu sakitnya ini kan kamu. Yang tahu beratnya ini kan kamu. Kami semua ini hanya menilai. Dan yang di bawah ini juga hanya mengatakan bertahan. Kamu nggak ngerasain sakit yang dirasakan dia. Itu berat bagi seorang istri dihianati. Kita aja masih pacaran kak, sakit kak diselingkuhin. Apalagi udah laki bini, udah silaturahmi bibir kak, udah berbagi segalanya dihianati. Itu menderita sayang. Saya paham sekali perasaan wanita seperti ini. Nah itu, kamu punya hak untuk itu. Napas pun rasanya itu sulit. Paham saya, sangat-sangat paham. Demikian Allah, dihianati aja dia nggak mau saya. Sesakit itu memang. Dihianatin tuh yang paling sakit. Sakit paling sakit dihianati.
Makanya hukum Taurat yang pertama, jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Karena Allah itu karena manusia itu gambaran dari Allah. Allah itu pencemburu, manusia juga gitu. Gak bisa dia nanti. Nah itu. Tugas kakak sebagai orang Kristen adalah mengampuninya. Mau di dalam pernikahan ataupun di luar pernikahan. Kakak boleh bercerai, tapi tetap mengampuni. Ya, kakak harus sering-sering berdoa. Ya, minta kekuatan sama Tuhan untuk melewati ini. Ya, lalu kakak juga bisa menghabiskan waktu kakak untuk hal-hal yang baik. Ikut sesi konseling, bagaimana cara berdamai. Kakak harus mendistract sakit kakak dengan kegiatan lain. Ya, ini berat, pasti sangat-sangat berat. Apalagi untuk seorang perempuan. Gitu. Ya, tapi kalau kakak mau bertahan, bertahanlah. Gitu. Tapi mempertahankan itu lebih sulit dari meraih. Asal kalian tahu, meraih pernikahan itu gampang. Mempertahankan ini yang paling sulit. Seorang pemenang itu mempertahankan. Meraih itu bisa dilakukan semua orang. Tetapi mempertahankan menjadi pemenang, ini yang sulit. Nah, sekarang balik ke kakak. Kakak mau memenangkan pernikahan kakak atau mau mengakhiri pernikahan kakak? Untuk saat ini sih nggak bisa mikir, nggak bisa Kalau sudah dalam keadaan seperti ini, ada cara dari gereja. Di Alkitab juga ada. Kakak itu bertarak sementara, pisah rumah dulu. Kamu itu harus memberi waktu bagi dirimu untuk berdoa dan bergumul. Suamimu pun juga. Pisah dulu sementara. Tapi bukan bercerai. Pisah sementara. Ya, supaya kamu punya kesempatan untuk berdoa, berpikir jernih, gitu. Dan jangan pula kamu berdiskusi dengan orang yang toksik. Ada sebenarnya ya komunitas istri-istri toksik. Bertahan walau digebuki. Ini komunitas istri-istri toksik ini, goblok saya bilang. Nah, jangan kamu bergaul dengan perempuan-perempuan yang gitu. Tahankan aja suamimu selingkuh, tahankan, goblok ini saya bilang. Alkitab mengatakan harus bercerai kok. Boleh bercerai kok. Ya, seperti itu. Ya biasanya gitu kak. Nanti kamu akan ketemu dengan orang-orang toksik gini di setiap gereja. Pasti ada itu. Digebukin bertahan, diselingkuhin bertahan, on. Itu, ya. Saran saya itu. Kamu pisah sementara. Biar kamu ada kesempatan berdoa, berpuasa, berpikir jernih, ya. Lalu suamimu juga gitu. Tapi sambil diawasi. Takutnya pisah sementara suamimu ngewong lagi sama perempuan lain. Nah, itu bahaya. Gitu. Menurut kamu lah, Kak user, layak tidak suamimu ini dapat maaf darimu? Menurut kamu layak tidak? Dia sudah mengakui, dia minta maaf, dia minta ampun, dia berjanji. Tapi entahlah, rasanya tuh masih sakit gitu. Jadi saya bernafas saja belum bisa gitu, apalagi perkataan itu gitu. Oke. Kakak boleh bikin surat perjanjian di atas materai di gereja. Itu boleh dilakukan. Itu bisa diminta. Ya, jadi janji itu bukan hanya cuman omon-omon, tapi bikin perjanjian. Ya, bahwa dia tidak akan begitu lagi disaksikan pendeta dan materai. Pada kesimpulannya adalah gereja bisa mengambil sikap untuk membantu perceraian kalau dia masih melakukan hal yang sama. Harus tegas, yang seperti ini dikasih sanksi tegas. Harus dihakimi seperti ini. Ya, jadi kalau diselingkuhin itu nggak boleh diam aja sayang. Itu perbuatan dosa.
Gitu. Kalau lapor polisi bisa nggak? Bun? Banget, bisa banget. Boleh. Sekarang ada kok itu hukumnya. Ya, yang suami berselingkuh sama orang lain bisa kena pidana loh. Oh, ada itu pasalnya. Nah, salam semuanya. Gitu. Bagaimana yang baik menurut kamu? Ketika menurut kamu pantas dia menerima maaf kamu, maka maafkan. Kalau menurut kamu tidak pantas, kamu ambil waktu sejenak berpikir. Pikirkan, mungkin ada anakmu, masa depanmu lah, pikirkan. Itu. Kamu harus memikirkan itu. Tapi kalau kamu siap untuk tidak bersama dengan dia, kamu boleh ambil keputusan untuk bercerai. Tapi tetap kamu harus memaafkan. Memaafkan itu adalah hal terpenting yang dilakukan seorang Kristen. Begitu, Kak. Baik. Ya. Tapi dia nggak main tangan kan? Enggak, dia tetap menafkahi, dia mengakui perbuatannya, tapi ini rasanya susah deh gitu, karena dia mengakui dia bersetubuh berapa kali dengan perempuan itu. Dia mengakui itu, dia mengakui perbuatannya, dia mengakui kalau dia bersetubuh dengan perempuan itu, berapa kali pun dia mengakui semuanya. Dia minta maaf, minta ampun, dia berjanji, tapi tuh entahlah, saat ini nggak bisa nafas, nggak bisa mikir, nggak bisa makan, nggak bisa. Tarik napas, minum dulu, Kak. Bener-bener sakit gitu. Iya. Itu dia itu sudah merusak rumah tangganya sendiri. Nah, itu ya Tuhan juga membalas kok orang yang berkhianat seperti ini. Tapi kalau dia mau bertobat, Tuhan itu memaafkan. Nah, kamu bagaimana? Kalau ditanya saya bagaimana sekarang, memang belum bisa ambil keputusan. Makanya saya cari kayak gini, konseling ke Kak Agatha dulu, karena di gereja saya semuanya lagi sibuk Natal, mau ini Natal kan, jadi saya mau mencari orang yang tepat buat saya konsultasi gitu, harusnya bagaimana, karena ini tuh masalah yang saya simpan sendiri, dan saya benar-benar nggak bisa cerita ke orang tua dan saudara-saudara saya. Jadi kamu tuh menanggung malu yang sangat-sangat besar. Betul. Jadi memang nggak ada yang tahu, hanya saya sendiri gitu. Jadi saya nggak mau salah langkah juga. Jadi saya mau berusaha dulu cari kayak gini, konsultasi ke Kak Agatha, lebih paham. Oke. Ini kan tadi saran saya sudah seperti itu. Sekarang kamu harus beranikan bicara kepada orang tua. Nggak bisa, Kak Agatha. Orang tua saya itu kesehatannya lagi menurun, kan lagi sakit jantung. Jadi nggak bisa, benar, saya nggak bisa cerita gitu. Ada alasan ya? Oke. Ya, sakit jantung dan kesehatannya sedang menurun. Jadi benar-benar saya simpan sendiri gitu, dan kamu nanti bengek sendiri loh. Makanya saya harus bagaimana ya gitu. Kamu jangan sampai kamu mati gara-gara masalah ini. Ini nambah runyam. Kamu berdosa nanti. Ya. Karena kamu itu membumbung dirimu sendiri secara perlahan. Nah, ini. Jadi kalau kamu belum siap untuk berbicara dengan orang tuamu, ya kamu ambil waktu dulu. Apakah kamu bisa memaafkannya atau tidak, ya, atau kamu tetap menginginkan perceraian karena memang diizinkan bercerai karena zina, itu diizinkan. Itu seberapa besar hatimu untuk memaafkan dia, maafkan. Kalau kamu tidak punya hati yang besar untuk memaafkannya, ya silakan bercerai. Itu. Kalau ada yang bilang kalau bercerai itu dosa, berzina itu dosa, botol. Gak ada dikatakan bercerai itu dosa. Berzina itu yang dosa, itu yang harusnya disoroti, bukan bercerainya. Ini yang kalau yang bilang-bilang nggak boleh bercerai, gigi kau. Boleh.
kecuali karena zina, gitu ya. Jadi kalau kakak pun memutuskan untuk bercerai, kalaupun kamu katakan dosa itu cerai itu dosa, kakak ini bisa minta ampun dan itu selesai, sudah, itu ya. Jadi saran saya itu kak, kakak bertaraf, pisah ranjang sampai pikiranmu itu tenang. Itu, ini orang seperti ini butuh dibimbing ini. Dia gila sendiri nih, nggak bisa tidur nanti nih. Tiap hari nangis ini, lama-lama bengek kamu. Jangan izinkan hatimu itu sakit oleh perbuatan dosa orang. Sebenarnya kuncinya di kamu. Yang berdosa itu kan dia. Kenapa kamu yang sakit? Ya karena itu adalah tubuhmu. Ya, rasa sakit yang dialami ketika diselingkuhi, ya karena ini tadi, tubuh istrimu adalah tubuh suami adalah tubuh istri, ya. Jadi kalau tubuhmu sendiri berbuat dosa, ya itu memang sakit di dalam dirimu. Gitu. Ya, putuskan, keputusan ada di kakak gitu. Ya. Ya, jangan bilang-bilang, kamu tinggal ajukan saja perceraian, tidak usah cerita dengan orang tuamu. Karena gini kak, kalau kondisi orang tuamu sedang demikian, ya, dengan atau tanpa kamu beritahu, orang tuamu tetap dalam posisi itu kan. Kondisi orang tuamu memang sudah seperti itu kan. Jadi itu juga bukan menjadi salahmu. Saat ini tuh kondisinya memang lagi drop gitu. Jadi biasanya kan ya lumayan lah kondisinya gitu, tapi sekarang memang lagi drop gitu. Jadi bolak-balik ke rumah sakit gitu. Dan saya nggak bisa cerita ke orang tuanya, ke mertua saya karena memang udah nggak ada dua-duanya gitu. Dan saya coba mau ke gereja tapi memang lagi pada sibuk kan, Natalan gitu. Tunggu, orang tua siapa sebenarnya yang sakit? Orang tua saya. Kalau mertua saya kan, saya tadi ada yang ketik cerita ke orang tuanya suami gitu, udah nggak ada, dua-duanya udah. Oh, oke, iya, paham. Ya, itulah yang bisa kamu lakukan. Siap Kak Riris Tampu Bolon. Ya, hanya itu yang bisa saya katakan kepada kamu. Kamu ambil waktu. Ya, nanti mungkin setelah Natal, ya kamu sabar-sabar aja. Setelah Natal, kamu beritakan ini kepada gereja. Sebenarnya perayaan Natal ini nggak menghalangi kamu untuk menceritakan ini. Karena tugas gereja itu untuk kamu. Tugas gereja itu sebenarnya adalah mendahulukan yang seperti kamu. Coba kita lihat di dalam Alkitab. Waktu hari perayaan Paskah, Tuhan Yesus itu dimarahin sama orang Farisi ketika dia menyembuhkan orang yang bungkuk itu, orang sakit. Kata Yesus, dia ini sudah lama diikat oleh iblis. Dia duluan dibandingkan perayaan. Sebenarnya itu Kak, kalau gereja memahami ini, fungsi gereja itu untuk kamu, bukan untuk perayaan itu. Itu sebenarnya. Kalau bisa keduanya dilakukan. Itu. Ya, sebenarnya kamu boleh menceritakan ini kepada pendetamu. Nah, walaupun dalam kondisi Natal, memang kamu itu lebih penting dibandingkan ini. Toh ini hanya perayaan, hanya peringatan. Sedang wujudnya adalah Kristus, kita semua sudah tahu. Ini hanya perayaan saja, tidak usah melebih-lebihkan. Cari yang lain. Gitu. Seperti itu Kak. Ya. Atau apa yang mau kakak, mungkin yang bisa saya bantu. Mau saya hubungkan ke Romo saya, kamu mengkonsultasikan kepada Romo saya, mau? Bolehkah saya DM nanti? Oke, boleh. Ya, saya follow ya, nanti kamu DM. Saya hubungkan ke Romo. Karena sebenarnya tugas gereja ini untuk yang kayak gini. Perayaan itu hanya perayaan satu hari saja, nggak usah berlebih-lebihan.
Ya, ya kita nggak tahu dia ini rasanya sesakit apa. Jadi latihan meditasi nggak ada. Ya, orang-orang yang seperti ini harus ditolong. Karena sebenarnya fungsi gereja itu untuk kakak. Gereja itu adalah rumah sakit. Begitu. Oke, kakak tenangkan diri kakak. Nanti kakak boleh bantu didoakan sama romo-romo. Kita juga nanti semua bantu kakak. Ingat kak, perkawinan itu bukan tujuan hidup kau. Saya kasih tahu. Ini sedikit pencerahan ya. Memangnya tujuan hidup kita untuk apa kak? Apa tujuan hidup kita? Apa untuk perkawinan? Bukan. Tujuan hidup kamu itu Yesus kak. Jangan kamu sakiti hatimu oleh manusia. Ya, kamu seolah-olah dunia runtuh. Memang seperti itu. Rasa ini akan muncul bagi wanita-wanita yang tersakiti, yang bapernya luar biasa. Tapi mari kita segarkan lagi otak kita. Apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita itu menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan suami. Pola pikirnya itu, ya, kamu hidup untuk Kristus, karena Kristus pun hidup untuk kamu, kak. Yesus itu menyerahkan nyawanya buat kamu. Kamu menyerahkan nyawamu buat pria pria yang berzina, yang mengingkari janji perkawinannya dengan kamu. Ngapain kamu menyakiti diri kamu? Ya, ingat, kontrol itu ada di dalam diri kamu, kak. Ingat, hidupmu itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk pria jahanam itu. Kalau kamu mau memaafkan, maafkan. Tapi jangan kamu seolah-olah runtuh duniamu itu gara-gara laki-laki yang seperti itu. Ingat, Tuhan Yesus itu lebih berharga kak daripada suamimu. Setuju nggak? Kamu harus berpikir jernih. Ini adalah intimidasi dari iblis. Kamu sampai nggak berpikir jernih. Hari-hari kamu itu sibuk mikirin pengkhianatan. Kamu bayangkan dia ngewong sama perempuan menjijikkan itu, ya kan? Di otakmu itu kotor, berkecamuk, marah, emosi. Itu kamu sudah kotor kepalamu itu oleh pikiran-pikiran intimidasi gitu. Tapi coba kembali pikirkan, Kristus itu ada di dalam diri kamu. Bagaimana dia berkorban untuk kamu? Bagaimana dia menjadi manusia, dicemooh, dihina, dilempar, ditusuk, dibunbun demi kamu. Jadi kamu bandingkan pengorbanan Yesus dengan pria itu, mana yang lebih pantas kamu kasih? Ya kan? Nah, itu. Jadi kamu tuh jangan sakitnya itu berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Kata Tuhan Yesus apa? Cukuplah penderitaan hari ini untuk hari ini saja. Kesusahan satu hari cukup untuk satu hari. Esok ada kesusahannya sendiri. Kakak masih membawa lagi beban hidup kakak yang hari ini. Ingat kak, zaman sekarang ini glow up. Banyak pria-pria di luar sana yang menantikanmu. Iya kan? Kamu itu berharga di mata pria lain, tetapi di mata suamimu kau nggak ada apa-apanya. Hei, pria jahanam, kau kira kau saja yang berharga di dunia ini? Katakan itu pada dirimu. Kamu berharga. Kamu itu berharga, sangat-sangat berharga bagi Tuhan Yesus. Terus ngapain? Kau harus sia-siakan hidupmu demi seonggok pria yang kotor, menjijikkan itu. Iya kan? Siap singa debat terjauhan wong. Nah, itu. Ingat, kamu berharga. Ngapain kamu sakit-sakit mikirkan itu? Ya. Jadikan Tuhan Yesus itu lebih dari segala-galanya. Ingat ya, satu hal yang mau saya kasih tahu ya. Tujuan kita hidup ini bukan untuk kawin, bukan untuk anak, bukan untuk titel kamu, bukan untuk orang tuamu. Bahkan kamu tidak hidup untuk orang tuamu. Untuk menyenangkan orang pun tidak. Kamu itu hidup untuk menyenangkan Tuhan. Ya, Kak Putri, Kak User,
bilang sama dirimu, kamu tuh berharga. Masih muda, cantik, kau tengok muka dia. Cantik kayak gitu. Apa-apaan pria dajjal itu. Ya, kalau dia memang mau minta maaf, Kak. Ini saatnya kita beraksi. Minta hal yang paling tidak sanggup dia lakukan. Kok kalau mau dimaafkan, belikan aku sesuatu. Bilang gitu. Dia punya duit nggak, Kak? Suamimu itu, yang berselingkuh itu? Banyak. Oh, gas. Saya mau oplas ke Turki. Bilang. Loh, kamu harus glow up. Saya jadi ketawa. Ya memang harus kayak gitu. Apa yang kau nangis? Oh, kalau aku di posisi kau, oke, kau maafkan. Minta 1 M. Aku mau ke Turki, mau oplas, aku mau liburan ke sana ke sini, ke sana ke sini. Bikin gitu. Enak kali. Harus dihukum pria kayak gitu. Pijak-pijak pula dia nanti. Gas. Ngapain kau nangis? Ngapain kau nangis? Aku mau oplas 300 juta ke Turki bikin hidung Barbie. Bikin gak? Kalau banyaknya duitnya, daripada untuk perempuan menjijikkan itu, sayang kali duit dia itu. Untuk kau harus menjadi ratu di sini. Ingat, kau yang ambil kendali. Kalau aku jadi kau, aku gunakan ini sebagai kesempatan yang paling indah. Ngapain kau nangis? Ngapain kau nangis? Untuk apa? Sayang-sayang air mata kau. Yang bilang kompor ya, memang kayak gini perempuan. Enak kali. Orang salah itu harus dapat hukuman. Ayo Kak, ku temenin kau. Mana rumah kau? Ku ajak. Yes. Kemana kita? Ngapain kau nangis? Kau nangisin orang itu lagi enak-enakan. Oh, mendesah-desah. Kau nangis. Bodoh kalau kau nangis. Jangan mau nangis. Orang itu yang berbuat dosa kok pula nangis. Hapus air matamu itu. Nggak penting itu. Ayo, gitu. Nggak ada aku kompor ya LBS, ku hajar kau ya. Oh, kalau LBS jadi kilogram setengahnya kau. Itu Kak. Iya. Oke, gua maafin, gua mau ke sana. Antar. Oh, cek semuanya. Oh, kakak harus pegang kendali. Kau jangan jadi perempuan menye-menye. Nggak suka kali aku perempuan menye-menye. Jangan menye-menye. Oke? Ya, semangat kau. Minta dulu duit kau. Aku mau jalan-jalan ke Cina aku mau ke Harbin menghabiskan malam tahun baru ini. Bilang gitu. Atau aku mau ke Doha, aku mau ke Arab, bilang. Aku mau ke ini. Ayo. Enak kali. Kalau dia nggak mau, aku ikut Buna. Ayo Mas Bram, gas. Ke Harbin gitu. Enak-enak kita main ini kita nanti. Ini skating kita. Ayolah, yuks. Mana kita? Cina tuh bagus-bagus tuh, ke Shanghai kok, ke Wuhan kok, cantik-cantik tempat sana. Ngapain kok nangis-nangis? Kayak ini kok, kayak perempuan-perempuan Indosiar kok. Jangan, kau bukan perempuan Indosiar. Perempuan Kristen itu tangguh-tangguh, Cok. Ya, mau kau ke Yunani, ayo, kawan nih kau. Ke Turki lah kita yuk, biar ke Hagia Sophia kita. Di sana juga ada salju kok. Yuk. Jangan mau kau nangis. Kau ngapain nangis? 2 kali kau nangis. Sia-sia air matamu itu untuk pria jahara gitu. Cemana? Atau kita mau ke Hong Kong Disneyland? Aku boleh ikut Kak, diam kau, siapkan tiket kau, paspor kau, visa kau. Atau kita ke rumah Edis? Mau kau ke rumah Apologi? Susah-susahnya. Ke Jurik Bun, itu banyak kok destinasi. Gitu. Kamu bilang nanti, aku mau healing, gara-gara kau aku sakit hati, minta duit, siapkan semua akomodasi, aku mau kemana gitu. Gitu Kak. Kalau banyaknya duit dia, enak aja dia selingkuh daripada dikasihnya sama perempuan penyembah dajjal itu, penyembah setan itu. Iya, happy kakak, boleh spill lakinya yang suka berzina itu kakak, tinggalkan itu Kak. Ya, ke Bali Kak, tapi Balian, lah, kau ini. Itu Kak, jangan kau sedih. Nggak ada kawan kau di situ? Nggak ada, sendiri.
Aku temankan lah. Di mana? Sherlock, biar datang aku. Gak usah kau nangis. Gak usah kau nangis. Sayang air mata kau itu. Untuk apa kau tangisi pria duralek itu? Ya, pria jahanam kayak gitu. Nah, ini kalau orang gak ada kawan ini fatal, woy. Bahaya ini. Woy. Habiskan duit dia, Kak. Ayo, dukung nggak kalian ya? 300 orang di sini dukung nggak kakak ini nghabiskan duit pria jahanam itu? Kok kecintaan kali ya sama lakimu, Kak? Gimana sih, kita udah hidup 16 tahun loh, Kak. Kau pun jangan kecintaan yang berlebihan lah. Iya, tahu aku memang seperti itu. Ya. Lebih ke materi ya. Sakit dihianatin itu gimana sih gitu. Mengingat-ingat orang itu melakukan itu, aku nggak bisa. Iya. Ya iyalah, gila. Gua aja diselingkuhin waktu pacaran, pengen ku cakar itu perempuannya. Atau mau kita datangi perempuan itu, kita jambak-jambak berpos kita? Perempuan itu lebih galak. Malah saya nih. Galak dia. Kita temuin. Mana? Oh maju, ayo kita gaskan. Ratu Esther, ayo. Kami bersedia mengganyang wanita itu untuk kau. Ayo. Aku kalau bagian kayak gini nomor 1 aku. Mana dia yang galak itu? Galak mana sama mulutku? Gas. Ayo. Kau jangan lemah, kau istri sah. Bilang sama dia. Bilang, kau tuh cuman gundik, nggak usah banyak gaya kau. Aku istri sah. Bilang gitu. Gundik nggak tahu diri, bilang gitu. Bilang, Kak, jangan mau kamu terintimidasi. Kau itu cuman dapat bekasku, bilang. Kau tuh cuman nerima bekasku, jangan banyak gaya kau gundik, bilang gitu. Kau cuman dapat sisakunya, kau bilang. Nggak usah kau sombong. Mana fotonya, Kak? Mau disantet sama ini nih, sama Bunda Mikmoy ini. Minta fotonya. Mau kau santet Bunda Mikmoy. Nah, ini ada yang bilang, aku di Medan, Kak. Mana, Kak? Aku mau bantu, katanya. Gundik aja kok. Jangan takut, Kakak. Kau itu istri sah. Kau itu istri pilihan kau. Atau kau viral kan pelakor itu. Sekarang lagi musim kayak gitu loh. Kayaknya nggak kuat menanggung malu gitu kalau sampai biarin. Kakak nggak usah malu. Bukan kakak kok yang berdosa, kok kakak pula yang malu. Biar mereka dua yang malu. Mereka harus dapat sanksi sosial loh. Aku suka ya dengan yang memviralkan kalau selingkuh itu tuh cocok itu. Itu memang sanksi sosial yang harus mereka dapat. Enak kali dia buat salah sekonyong-konyong. Harus diviralkan, Kak. Iya, nggak apa-apa. Aku dukung. Bagus itu. Tuh kayak Inara Rusli itu. Memang harus dipiralkan itu. Perempuan kayak gitu tuh nggak bisa dikasihani. Ya, jadi itu juga cara supaya suami kamu itu nggak berani macam-macam lagi, Kak. Ngerti nggak kamu? Iya, kalau kamu lemah gini, nanti kamu ada kesempatan untuk dihianati kembali. Hati-hati. Iya, jadi kalau kamu viralan kayak gini, kamu harus kuat. Jangan kau menye-menye. Nggak ada. Perempuan yang mengenal Yesus itu tangguh-tangguh semuanya. Jangan kau menye-menye. Tuh, kayak si Jule itu. Hobinya terkangkang itu. Ya, jadi yang bilang ya, woman support woman. Si Jule itu aja nggak gua support itu memang kalau selingkuh. Nggak boleh. Itu perbuatan dosa itu. Memang harus dia dipermalukan itu. Gitu. Ya, jangan kau lemah. Ada kami di sini semua. Kami siap memanas-manaskan ini. Kami siap jadi kompor. Kau kompor apa? Kompor listrik, kompor 16 sumbu. Kau kompor apa? Jawab yang dibawa perempuan-perempuan sini. Oh, kompor 2 tungku. Aku bikin 10 tungku. Biar terbakar perempuan itu. Jangan kompor listrik, anget-anget aja. Harus yang induksi itu. Udah, Kak, tenang aja. Aku nggak ikut, Bun. Ikutlah kau Sari. Kau badan kau paling besar. Kau nomor 1 masukkan cabai itu ke fefek dia itu. Wah, aku kalau jadi kau, Kak,
Gemas sekali. Tahu kok alamatnya nggak? Nggak tahu alamatnya. Nah, kau tanya lagi kau, di mana alamat perempuan itu? Dia bilang dia pun nggak tahu. Wah, emang lontis? Jadi ketemu di tempat kerjanya. Oh, berarti bisa kau cek itu di tempat kerja alamatnya itu. Orang kerja situ juga? Iya, kerja di situ juga. Oh, ini paling gampang cari alamatnya. Kamu tinggal ke kantor, cari divisi yang bisa menunjukkan alamat. Bisa dikeluarkan dia dari kerjaannya. Oh, perselingkuhan sekantor ini enak kali nih. Enak kali tuh Kak. Langsung kau laporkan ke manajernya. Oh, Kakak. Oh, bisa. Iya, bisa cek HRD. Oh, ayo, gas. Jangan ini. Gampang kali tuh. Kita usut Kak. Sampai ke liang semut ku cari. Yuk. Di mana Kakak? Masa kau nangis? Ngapain kau nangis? Aku pijak-pijak batang lehernya itu, senang pula aku. Bagian kayak kau tengok ini otot aku ini. Udah lama ini nggak ngeplak kepala orang. Ayo. Jangan di sini di spill nama kantor. Yuk. Aku senang kali. Nah, Romo juga ada yang pengacara ini. Makanya saya suruh kamu itu nanti konsultasi sama Romo. Romo ini ada yang pengacara. Enak kali kalau kayak gini nih. Gimana? Mantan preman ya Kak? Belum mantan aku, masih preman aku. Biar kau tahu. Gak ada, kalau mantan preman tuh bagus. Aku ini mantan orang baik. Iya, sekarang jadi preman. Sebenarnya itu gampang kali Kakak ngejatuhin dia. Ngapain Kakak nangis-nangis? Kakak kumpulkan bukti. Kakak tahu mukanya kan? Dia juga sudah mengakui semuanya perbuatannya. Nih ada dari Kak Winter katanya gini. Kalau sudah tahu kayak gini, Kakak keduk dulu semua uang suamimu ke kau. Nanti diambil pelakor itu duit suami kau itu. Itu dulu. Minta uangnya. Tuh kata Kak Winter tuh. Suruh transfer dulu ke rekeningmu. Nah, habis itu baru kau bersiap ke HRD, laporkan. Nanti diporoti suamimu. Ya, kau ambil dulu uang suami kau itu. Bilang, sini ATM kau. Berapa banyak duit yang kau kasih sama Gundi itu? Itu. Nggak apa-apa, walau kau mau mempertahankannya, kau minta itu ATM kau yang pegang nggak? Enggak. Istri sah jangan kalah, minta ATM-mu. Ambil. Aduh, istri sah nggak boleh kalah ini. Minta ATM-mu, minta ATM-nya. Ambil. Kamu itu ngapain kamu? Waduh, habislah duitnya itu. Nah, kamu minta dulu. Karena kamu percaya aja gitu. nggak bisa kakak itu kalau percaya aja itu nggak bijaksana. Perempuan tuh harus bijaksana, harus bijak. Makanya kamu kecolongan gini, karena kamu model percaya aja. Nggak bisa Kak hari gini percaya aja. Ya, nggak boleh. Ini istri soleha katanya. Jangan Kakak. Nah, mulai dari sekarang Kakak itu harus pintar-pintar. Aku mau ada urusan ke sana, minta sekian. Kamu alokasikan kemanapun. Nah, itu. Ngerti kan? Iya. Nah, caranya gitu. Aku ada urusan ke sana, aku agak ini. Minta sekian. Nggak usah kamu bicarakan lagi selingkuhannya itu. Tapi minta aja dulu. Aku ada kebutuhan mamaku, bapakku begini. Kamu harus minta itu. Nah, kalau dia mulai keberatan, baru usut itu. Gitu. Oh, ini nggak bisa ini. Kalau aku pasti tak gituin Kak. Jangan mau kalah kau. Pokoknya minta aja. Kalau mulai udah berkelit, nah
baru kau masukkan itu, uang kau untuk perempuan itu, begituin. Ayo, nggak apa-apa. Nanti kok DM kami semua nih yang 300 nih, 200 orang ini. Gimana langkah selanjutnya? Kami siap melakukan sinetron hidayah di sini. Waduh, Pak, nggak bisa, ini nggak bisa dibiarkan. Nih perempuan Kristen kalau disakitin nggak bisa, kami nggak bisa diam kami. Kami orangnya satu hati. Setuju kalian kan? Setuju. Nggak bisa perempuan Kristen ini dimanfaatkan, apalagi dikalahkan sama gundi penyembah berhala itu. Naik tandukku. Segundi kayak gitu, sok-sokan kali dia tuh. Ayo kak, jangan mau lemah. Suka aku perempuan lemah. Spill akun pelakornya, tahu kok akun pelakornya? tahu. Wah, enak kali ini. Kami sakral nih. Apa nama akunnya? Kita bombardir akunnya. Oh, kami mau silaturahmi akunnya. Pas kali nih. Bagi dong, ayo spill tuh. Ayo kak, kamu ngapain kau nangis-nangis? Ini saatnya bertarung, berjuang demi perkawinan kau. Ayo. Enak pula dia. Ayo. Katanya nggak usah mempermalukan orang, dia punya. Nggak ada. Memang ini konsekuensi dari kebiadaban mereka. Loh, memang harus dibikin malu orang kayak gitu, Kak. Enak aja. Siapa yang bilang nggak boleh mempermalukan? Suami kau? Iya. Oh ya iyalah, dia membela diri tuh. Iya, dia itu Enggak, jangan percaya kau. perempuan itu janda anak 2. Memang saya lihat juga dia punya anak 2 gitu. Nanti kalau Nggak bisa ini. Habis duit lagi kau nanti. Ngasih makan janda penyembah berhala itu. Oh nggak bisa dibiarkan. Oh nggak bisa. Ayo kak, kami datangin ini. Janda banyak gaya lu. Jangan kau kasih tahu sama suamimu. Kita bergerak di belakang. Spill kak, gas. Enak aja itu suami kau pandi-pandian. Udah kau tidur ngewek sama dia, enteng kali aku kalau dekat laki aku jambak dia. Serius. Enak aja dia. Mana, apa namanya kak? Mulai beraksi kami nih. Ini bagian saya. Saya suka yang kayak gini. Mana HP ku satu lagi? Apa nama akunnya kak? Cepat. aduh kak, jangan di sini. Udah nggak apa-apa itu. Kami semua ini. Gas. Ayo. Nggak ada. Apa nama akunnya kak? Cepat. Akun siapa? Akun pelakor itu. Iyalah, apalagi mau kami sambangi. Net. Apa namanya kak? Gas. Mau silaturahmi kami nih. Saya udah diblokir sih sama dia. Ya nggak apa-apa, kami nggak diblokir. Ada 200 orang di sini. Ayo, apa namanya? Kau nggak sendiri kau. Cepat. Apa namanya? Saya ketik di bawah, tapi nggak tahu dia udah ganti user atau apa. Saya nggak tahu. Nggak apa-apa itu, ganti user nggak segampang itu. Apa namanya? Kau tunjukkan aja mukanya yang mana. Kau kirim. Ada akunmu satu lagi. Tulis saja, tulis. Itu udah detik. Yang mana? Itu nama akun perempuan itu. Mana? Nampak, woi. Yang mana kak? Tulis lagi kak. Jangan takut kau. Udah. Mana cok? Nama akunnya? Pikachu namanya. Dia nggak tahu udah ganti nama apa, user apa belum. Soalnya saya langsung diblokir sama dia. Ini pelakor satu ini. Ini kita cek ya. Ini mukanya ini yang pakai kerudung ini. Ini bukan kak? Ini? Bukan. Oh bukan. Tunggu, kita cari lagi. Ciri-ciri mukanya tuh yang kayak gimana nih? Pikachu. Banyak juga nama Pikachu ini. Saya udah diblokir, jadi udah nggak bisa buka. Apa? Ini bukan? Bukan juga. Bukan juga. Cari woi. Cari sampai dapat.
Pikachu. Main-main ini. Jandana 2 ya? Berkerudung bukan? Oh enggak. Nama Pikachu ini banyak lontis. Aneh-aneh. Ada yang nemu belum? Kak, dari kota apa dia, Kak? Kota apa kotanya? Pikachu ada kupu-kupunya nggak? Enggak ada. Enggak, hari itu dia Pikachu aja sih, tapi saya udah nggak tahu karena saya udah diblokir. Oh, kakak itu harus rekam semuanya, mukanya, apanya. Harus kayak gitu. Mukanya yang kayak gimana? Kakak bisa spill? Ada kakak screenshot nggak? Belum sempat di screenshot karena udah keburu berantem mulu kan sama suami. Jadi Ini gegabah ini. Ini banyak nama Pikachu. Kalian ada yang nemu? Nanti kau cari di HP laki kamu. nanti ku cari. Pasti di handphonenya ada itu. Iyalah, udah teman-temanan itu. Loh, HP-nya juga nggak sama kamu? Dia nggak punya sosmed. Nggak mungkin. Handphonenya mah mana bisa lepas sih dari tangan. Terus kalau diam aja, aduh, ini istri apaan ini begini? Aduh, kakak, kamu tuh nggak bisa gitu. Ini laki bini yang HP-nya nggak tukeran ini. Kalian hati-hati loh. Loh, nggak bisa. Suami saya nggak ada TikToknya gitu. Ya, kakak kan nggak tahu dia nge-hide itu. Belum tentu nggak tahu. IG-nya ada? Nggak ada juga. Saya lihat di handphonenya sih memang nggak ada sosmed, nggak ada TikTok, nggak ada Ini Insta. udah yakin ketipu. Aku udah yakin kakak ini ketipu. Nggak mungkin nggak ada sosmed. Itu di-hide sama dia. Itu udah profesional itu. Ya, kakak. Kalau Facebook Nggak mungkin. saya tahu passwordnya. Saya tahu passwordnya kalau Facebook itu karena saya juga yang bikinin itu. Kalau yang sosmed yang lain saya lihat di itunya nggak ada gitu. Jadi bilangnya juga memang nggak ada gitu. Sosmed. Itu nggak akan dipakai itu. Kalau Facebook yang dari kau itu nggak akan dipakainya itu. Dia bikin lagi yang baru. Sekarang selingkuh aja dari toko oranye bisa. Selingkuh dari yang hijau aja bisa kok. Ojol hijau aja bisa. Itu suami kau tuh udah jago itu. HP-nya 1 apa 2? 3 kalau nggak salah. Aduh, kakak, sayang kamu hidup sepolos ini. Aduh Tuhan. Ini profesional ini. Ayo kita habisi dia. Nggak bisa ini kak. Aduh, kakak ini udah. Nih, jangan polos banget kalau HP udah 3. Aduh Tuhan. Aduh, untuk apa 3 coba? Berarti ada yang lain ini kak. Katanya 1 buat khusus kerja, 1 buat keluarga, 1-nya lagi buat game. Begitu cerita. No, ini kenapa ciri-ciri pria Dajjal itu memang kayak gitu, memang gitu. Aduh, 1 buat keluarga, 1 buat kerja. Yang perlu kakak ambil itu yang buat kerja kak. Duitnya itu aja saran aku itu. Ya, kakak butuh buat apa, kakak harus buat banyak list pengeluaran. Nah, kakak nanti boleh bilang ini kan, aku ikut arisan atau aku membantu teman begini tolonglah. Nah,
Nanti dia janji atau orang lain minjam gitu, temanku ada minjam uang, kau harus bilang itu, keluarkan semua uang-uangnya itu. Itu serius Kak, kamu ini udah dibodohin kamu ini. Kamu ini hari gini Kakak lugu sekali. Aduh. Terus selanjutnya? Kamu udah fokus dulu, udah habis uangnya. Nah, terus kamu bikin negosiasi sama dia. Ketika dia mengungkit masalah itu, kalian berantem ya. Kita bikin perjanjian. Semua pengeluaranmu untuk aku. Karena aku udah tahu dia janda. Tuh, kakak punya anak nggak? Nggak punya. Aku. Iya. Ya, biar jangan sama itu. Kakak itu pertama itu kamu ambil dulu semua uangnya. Kenapa? Takut nanti itu diberikan kepada janda itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu ya, kamu bikin surat perjanjian. Kamu akan memaafkan dia dengan syarat HP kamu itu bisa kamu akses. HP suami kamu bisa kamu akses. Rekening kamu semua yang pegang. Itu bikin perjanjian. Kalau dia tidak mau, aku tinggal pergi. Ancam. Kita pisah. Kamu rugi banyak. Enak aja. Kamu itu dikawini gratisan tiap hari. Perempuan itu dibayar. Jangan mau kau. Ya, itu. Enak aja dia. Iya. Nggak mungkin dia mau tidur perempuan itu sama suamimu kalau nggak gara-gara uang. Mustahil Kakak. Mustahil. Itu janda masih muda banget. Iya. Janda gatal. Iya, dia butuh uang untuk anaknya. Iya. Jangan mau kamu. Ya. Bikin semua rumah apa atas namamu. Kamu rugi. Kamu masih muda kan? Saya umur 39. Masih bisa grow up. Ini kita ke Korea kita ini. Tarik ini bisa kamu umur 17 tahun lagi kayak Sarwen lah. Jangan mau kalah kamu. Masa kamu harus glow up. Kata saya. Ya karena janda itu muda, lebih semok mungkin lebih ini. Kamu tuh harus glow up. Kamu harus tampil lebih cantik. Semok menggoda iman. Nah, biar dia menyesal. Kalau kamu dengan keterpurukan kamu kayak gini, dia itu jauh. Makin. Yakin aku. Udah, itu aja. Kalau kamu mau mempertahankan pernikahanmu, kamu harus bikin negosiasi seperti itu. Bikin surat persetujuan. Nah, itu. Kalau perempuan itu ya senang kali kamu kawin ini, cerai. Senang kali dia. Nah. Ayo, bisa. Ya, kamu, tuh nge-gym. Kamu itu coba sibuk diri, perbaiki dirimu. Kamu bikin cantik lah muka kau. Semenarik mungkin. Kalau bisa kamu bikin lebih muda dari perempuan itu, bikin. Yang penting ada duit, ada cuan. Kalau saya mah begitu. Udah, kakak tenang aja. Nanti ku atur lagi. Setelah kamu minta uang, ya kamu harus minta uang. Suami kamu umur berapa? Umur 44. Bapak nggak tahu diri. Oke. Ya udah gitu aja caranya. Itu lagi gatal-gatalnya itu Kak, umur segitu Kak. Apalagi kamu nggak ada anak kan? Nggak ada. Nah itu. Ya udah. Itu lagi menggatal-gatalnya itu. Kamu nge-gym. Terus kamu itu bikin mukamu cantik. Operasi kau. Kalau bisa. Habiskan uang dia. Kan kalian nggak ada pengeluaran kan? Adalah pengeluaran. Pengeluaran apa? Kamu kan nggak ada anak. Iya kan? Nggak ada pengeluaranmu tuh. Kamu jadi cuman dikasih Mama Tabita ketawa. Sayang.
Semangat menyambut Natal. Ya, kamu kan gak ada anak. Ya, habiskan uangnya untuk kecantikanmu. Kamu berarti selama ini cuma dapat uang makan. Oh, janda itu lebih menggoda, kakak. Ingat, kalau kamu mau jadi janda, jadilah janda menggoda. Ingat itu. Anjur ajarannya, emang kayak gitu. Ya kamu ngejim. Saya dengan perempuan itu jadinya. Kenapa? Ya kalau saya jadi janda penggoda, apa bedanya saya dengan Ya perempuan? kamu bukan janda penggoda, kamu janda yang menggoda. Maksudnya kamu pasif menggodanya. Kamu diam aja, kamu harus sudah menggoda. Kalau perempuan itu kan memang gatal. Kemana-mana digesek dia, murah. Kamu itu wanita yang, apa ya namanya, kita bilang ya. Kamu wanita yang harus menjadi wanita yang disukai. Ya. Kamu harus menjadi wanita yang menarik gitu loh. Kalau dia kan kegatalan. Kamu tuh janda terhormat. Kalau mau jadi janda terhormat, janda glow up, jangan jadi janda terpuruk. Atau kamu mau bertahan dulu, saran aku, kamu biarkan aja, kamu keruk dulu uangnya. Kamu nge-gym, kamu sibuk-sibukkan diri kau untuk cantik-cantik. Ke klinik kecantikan kau. Nanti ku rekomendasikan klinik kecantikan di daerahmu. Mari kita searching sama-sama. Ih, kau ngapain kau? Perempuan kayak gitu, ku pijak-pijak pula. Rubah penampilanmu, Kak. Ya, apa yang kurang di dirimu itu yang harus kamu perbaiki. Oh, Ya Kak Agatha. ya kau jangan nangis-nangis lah. Ngapain kau nangis? Sekarang daftar kau ke Anytime Fitness. Ya, kau pesan personal training yang paling tampan. Kau posting, kau tunjukkan sama laki kau. Yang aku tadi nge-gym, yang ini PT-nya, yang kau cari yang ginuk-ginuk gitu loh. Yang mantep, sedep itu. Biar gila dia. Itu langkah pertama. Aku mau nge-gym. Gak usah kau nangis. Sayang air mata kau. Enak pula kau nangis. Aku mau ke gym. Member gym sekian juta. Aku mau set baju gym yang paling aduhai, yang paling bagus. Kau cari di outlet ya, merek-merek Alo, Calvin Klein itu banyak di situ merek-merek baju, atau Gymshark. Gymshark itu paling bagus itu. Kau beli merek body fit kamu buat nge-gym itu yang mahal. Keluarkan duit dia. Tuh. Gak usah padel, norak. Jangan. Gak keren padel itu, norak. Gak usah, nanti padel itu. Ya, setelah gym baru kau golf. Di situ kau beraksi, sayang. Ingat ya, ingat itu, Kak. Aku nge-gym, member sekian juta nih. Aku udah langsung daftar 1 tahun. Kau minta duit dia. Aku gak ada kegiatan, aku mau ke gym. Bilang itu. Harga bayar PT berapa pertemuan, berapa duit, berapa juta. Nanti kau beli ya setelanmu untuk nge-gym tuh, merek yang ku rekomendasikan itu Gymshark, kalau nggak Alo, kalau nggak Calvin Klein. Kau harus tunjukkan dirimu itu ada kelasnya ya. Ingat ini. Jangan enggak, harus. Nggak ada perempuan sekarang itu oneng-oneng, nggak ada sayang. Hari gini zaman sosial media ya. Nggak usah kau nangis-nangis, buang air mata kau itu. Memang penghasilan suaminya berapa, 2 digit, udah diam kau. Banyak ini, makanya digoda sama perempuan itu, gundik itu. Itu ya, kau nge-gym, kau tunjukkan kau glow up, nanti lama-lama dia tuh kok keluar aja kerja kau, sibuk, jadi dia pikirannya ke kau. Selama ini dia kan nggak peduli kan apa yang kau kerjakan kan? Enggak. Iya. Sekarang kau buat aktivitas kau, nanti dia akan bertanya-tanya dalam kalbu. Dari mana kau? Habis nge-gym aku. Nih bodimu jangan krempeng-krempeng. Laki-laki nggak suka yang krempeng. Nggak ada laki-laki di dunia ini suka yang tepos-tepos, yang segini badannya. Kau kurus, jangan kau kurus-kurus.
benar Kak, itu perempuan tuh seksi, Ya montok. iyalah, mana ada anjing doang yang mau sama tulang. Itu ku kasih tahu. Jadi kalau kau cuman tulang, cuman anjing yang nafsu sama kau. Oh, laki-laki tuh nafsu sama yang montok-montok. Gak usah banyak tingkah kau. Yang di sini semua. Nah, aku udah survei seluruh laki-laki tuh, biji matanya nengok yang semok-semok. Nggak ada orang-orang kurus yang kayak ala-ala Korea itu, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau laki-laki kayak gitu. Ya, oh iya lo kau kalah ke gym sana, bentuk bodimu. Nanti kau tanya ahli gizi, ya di situ ada ahli gizi, ada personal training, ya sama PT-nya itu kau tanya, nanti dia akan membimbing kamu ke ahli gizi. Apa aja yang kamu makan, kamu bikin. Jadi maksudnya adalah gini, ketika kamu punya kegiatan gitu, pikiran kamu yang kalut mengenai perselingkuhan ini terdistract ke sana. Paham gak? Ini caranya. Kayak gitu. Ya, jadi kalau ada suamimu, lakimu tertarik sama perempuan yang kurus, cocok itu disebut anjing. Karena cuma anjing yang tertarik sama tulang. Udah kau tahu kau. Nah, itu. Ya, kakak harus kayak gitu. Maksudnya adalah biar dia itu melampiaskan emosinya itu ke beban-beban yang ada di tempat gym itu. Dan kamu ke gym jangan ikut jumba kau. Apapun lah jumba itu untuk orang-orang manula, itu untuk orang-orang jompo. Jangan juga kau treadmill. Kau harus punya PT, kau harus bentuk body kau. Ya, kamu bilang nanti di tempat gym itu aku mau kamu harus bodybuilding. Kamu harus membuat tubuh kamu itu lebih baik gitu. Kamu mau melatih tubuhmu, melatih ototmu. Bilang gitu. Ya, kau ini kurus-kurus, siapa yang mau? Ya, semua laki-laki itu ya suka yang ginuk-ginuk gitu. Sapnu yang jelek aja cabut dia sama si Dilan yang gak ada teteknya. Oke? Oke, maksud aku biar kamu nggak berlarut sama masalahmu. Saran aku itu. Iya. Dikerjain, jangan nyayu aja kau. Aku udah semangat ini. Makasih banyak ya Kak Agatha, dan semuanya tuh aku jadi terhibur, malah jadi ketawa sambil nangis. Memang harus ketawa, di sini nggak zamannya nangis. Ya, kamu, yang penting kamu kamu di tempat gym itu juga kamu tuh bukan mau selingkuh. Kamu tunjukkan kamu tuh bisa. Oke? Semangat. Ya. Gitu. Oke Kak, makasih banyak ya semuanya. Sama-sama. Nanti kalau ada masalah DM aja. Ya, Nanti mau seperti apa nanti langkah-langkah kamu boleh. Ada Romo yang pengacara juga kok. makasih banyak. Ya, Makasih. ya, Tuhan memberkati, semangat ya. Jangan sedih-sedih lagi. Amin. Berdoa, andalkan Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Kayak gitu. Besok masuk lagi ke sini Mbak. Iya. Sutasya. Gitu ya. Kayak gitu nanti. Makanya saya katakan berhati-hati, dan kita ini semuanya harus bersiap-siap menghadapi ini semua. Ya, tetap berpegang teguh sama Kristus. Memang pemurtadan itu akan besar-besaran nanti. Memang betul, nanti akan banyak orang yang keluar dari kekristenan. Mereka lebih mementingkan diri sendiri. Mereka akan menyembah binatang itu. Dan mereka akan menjadi sama perilakunya seperti binatang itu. Ular tua atau naga tua itu. Itu yang disebut Satan. Ngeri ya. Iya. Jadi gini Dewi, jangan kamu tersinggung ya. Ini ajaran kami. Loh, ini tadi Wahyu. Wahyu kalau kalian baca seperti apa, memang semengerikan itu. Bahkan kalau kita buka ya. Nih. Ya. Ada berapa binatang itu. Ini binatang ini memberi kekuatan kepada bangsa-bangsa. Antikris, kalian bisa kan bedakan kan? Antikris dengan si penyesat itu si setan. Antikris ini pengikut dari si setan. Ini beda. Penyesat dan antikris ini dua. Jadi ada setan, ada binatang, nilai yang disembah si Dewi ini,
Dan pengikutnya adalah si Dewi ini. Inilah yang namanya antikris. Kalau si setan ini bukan lagi antikris, dikatakan penyesat. Si setan ini. Nih, ya. Nih, bahkan Wahyu 19 dikatakan, nyanyian atas jatuhnya Babel. Nanti mereka mereka ini akan hancur. Mereka ini akan hancur. Ya. Mereka akan hancur, mereka akan dimusnahkan. Hukuman yang terakhir. Ini kalian bisa baca di Wahyu 21. 20 sampai 21. Seperti ini nanti. Nah, kalian kalau ada yang mau bertanya boleh naik ke atas. Ya. Saya akan jelaskan. Mungkin kalian ada yang penasaran. Tetapi nanti seperti itu. Ketika akhir zaman itu, seperti yang tadi, banyak orang yang keluar dari Kristen, banyak orang yang lebih menyembah binatang itu, binatang yang ngaku-ngaku Allah itu, ya. Nah, setelah itu, turunlah dua saksi Allah menjelang datangnya hari penghakiman yang mengerikan dan dahsyat itu. Menakutkan itu. Lalu sesudah itu, semua orang akan mengalami kematian. Ya, semua orang akan mengalami kematian dan semua orang akan dihakimi. Ya. Jadi penghakimannya itu bukan dalam keadaan kamu dengan rohmu saja. Bukan. Penghakiman itu setelah kamu semua dibangkitkan. Dengerin ini baik-baik, ya. Yang pertama sekali dibangkitkan itu adalah Oten. Oten yang sudah di Firdaus itu dibangkitkan. Kalian boleh buka datanya di Yehezkiel 37. Kebangkitan Israel kita. Ya, nanti kalian itu disatukan dengan daging kalian itu disatukan kembali dengan rohmu di Firdaus, lalu dimuliakan menjadi tubuh yang sama dengan Kristus. Lalu yang kedua dibangkitkan itu adalah kayak model si Dewi ini. Ini dibangkitkan beserta semua antek-anteknya, antikris itu. Semua dibangkitkan untuk dihukum selama-lamanya di neraka. Jangan dikira nanti yang dihukum ini cuma rohnya aja sama jiwanya. Enggak. Berikut badannya. Jadi si Dewi ini nanti akan tersiksa siang dan malam sampai mereka mengeluarkan kertak gigi dan ratap tangis. Nanti si Dewi ini akan meratap tangis dan mengkertakkan giginya saking sakitnya itu. Di mana ayatnya itu? Di Matius itu. Cari. Itu. Ya, yang di sebelah kanan akan dimuliakan, yang di sebelah kiri akan dikirim ke neraka bersama dengan si setan itu, Tuhannya itu. Setan yang dianggap Allahnya itu. Ya, mereka akan meratap. Dan tahu kalian, sambil mereka menahan kesakitan, si Dewi ini akan hanya mengatakan Filipi 2 ayat 11. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Hanya itu yang bisa dia lakukan sepanjang hidupnya sambil dia menderita sengsara di neraka. Gitu. Setelah hari kesudahan itu, ya, mereka disingkirkan ke neraka. Bumi ini sudah tidak ada lagi iblis, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi dosa. Nah, Matius 13 ayat 42. Itu, ya. Nanti kita yang sudah diubahkan tubuh kita menjadi tubuh yang sama dengan Kristus, Filipi 3 ayat 20-21, kita ditempatkan lagi di bumi ini yang tanpa dosa, tanpa iblis, tanpa kematian. Inilah yang dimaksud bumi yang baru dan langit yang baru. Kita baca. Ya, nih, Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah lalu, laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota kudus Yerusalem baru turun dari sorga kita. Yerusalem baru itu turun dari Firdaus sana, dari sorga sana, dan kita menempati bumi yang baru dan langit yang baru. Ini yang tadi saya katakan. Ya, aku juga melihat kota kudus Yerusalem baru turun dari sorga, dari Allah. Nah, ini kita semua dari Allah, sebab sorga itu adalah Allah. Ya, dikatakan, ya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Berarti kita ini semuanya bercahaya, suci, bagus semuanya. Nggak kusam kayak si Dewi ini, tengok mukanya itu. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta berkata, lihat,
Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ini yang namanya sorga tadi. Allah berada di tengah-tengah manusia di bumi yang baru dan langit yang baru. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini ya, dikatakan lagi saja, ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maut tidak ada lagi. Ini tadi yang saya katakan, tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama telah berlalu. Berarti kita semua dikumpulkan dengan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita kasih. Tapi Dewi nggak diajak. Kecuali Dewi, ya, Dewi nggak diajak karena dia menyembah setan yang ngaku-ngaku Allah. Kamu dibangkitkan untuk dibinasakan, kami dibangkitkan untuk diberikan hidup kekal. Alright, ya. Ia akan duduk di atas tahta itu berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya, ini Yesus, tuliskanlah karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semua yang telah terjadi, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dan dari air mata kehidupan. Siapa yang menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Tuh Dewi, kamu mau nggak nanti? Seperti itu. Dan aku akan menjadi Allahnya. Kata Yesus ini. Yesus itu mengaku dirinya Allah. Ya. Dan ia akan menjadi anakku. Namun orang-orang penakut seperti Dewi, orang-orang yang tidak percaya seperti Dewi, orang-orang keji seperti Dewi, pembunbun-pembunbun seperti Dewi, orang-orang yang berbuat bulca seperti Dewi, tukang-tukang sihir seperti Dewi, penyembah-penyembah berhala seperti Dewi, dan pendusta seperti Dewi, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan menyala-nyala api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Kematian kau yang pertama itu waktu kau dikubur. Ini kematian yang kedua, ini adalah kematian kekal. Dewi, kalau kau menolak Yesus sebagai Allahmu, kamu akan dilemparkan ke dalam lautan yang menyala-nyala dengan api dan belerang. My goodness, mengerikannya penderitaanmu nanti, Dewi. Ini loh, kalian buka Wahyu 21. Ini yang saya bacakan tadi sesuai, ya. Ia akan duduk di atas tahta itu dan berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru. Lalu firman-Nya Yesus, ya, tuliskanlah karena segala perkataan ini dapat dipercaya dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang-orang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air mata kehidupan. Siapa yang menang, siapa yang bertahan di dalam Kristus, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya. Ini Yesus ngaku Allah nih, ya. Dan ia akan menjadi anakku. Namun orang yang penakut, orang yang tidak percaya, orang yang keji, pembunbun-pembunbun, orang bulca, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, pendusta akan mendapat bagian mereka dalam lautan api yang menyala-nyala dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nih, kamu baca itu Wahyu 1 ayat 5-8. Mengerikannya itu, Dewi. Ngeri ya, itu. Kita nantinya akan tinggal di bumi yang baru dan langit yang baru ini. Tanpa dosa, tanpa kematian, tanpa si jahat, si iblis. Karena si iblis bersama dengan si Dewi, ya, itu akan dibawa ke neraka. Itu Dewi, ya. Makanya innalillahi wa innalillahi rojiun. Kamu akan kembali ke Allahmu. Kalau Allahmu di neraka, disitulah tempatmu. Itulah makna dari innalillahi wa innalillahi rojiun. Ngeri ya, Dew.
Ngeri ya, Dek? Iya. Iya. Itu karena kamu mengikuti dia, ya kamu akan hidup bersama-sama dia. Di mana tempat si iblis atau si setan atau si ular tua, binatang yang mengaku Allah itu? Dia di dunia orang mati. Dia ada di dunia orang mati. Kenapa? Karena kerajaannya itu di dunia orang mati. Dan dia tidak bisa lagi bertahta di dunia orang mati, melainkan menjadi penerima dari hukuman di dunia orang mati. Seperti itu. Ini bisa dipercaya. Karena Yohanes itu sudah melihat kerajaan Allah, rahasia kerajaan Allah. Kita semua nanti akan seperti Rasul Yohanes ini. Tahu segala-galanya. Dan bahkan ya, dikatakan ya, oleh kesaksian Lazarus yang ditulis Rasul Lukas, bahkan dikatakan apa? Mereka ini menangis-nangis, meraung-raung di dunia orang mati. Karena setiap orang yang sudah di neraka itu nggak bisa keluar. Kata Bapak Abraham, ya, dari neraka itu nggak ada jembatan. Ini kata Lazarus. Kata Bapak Abraham yang didengarkan oleh Lazarus. Karena Lazarus ini di pangkuan Bapak Abraham, bersama-sama dengan Bapak Abraham. Ketahuilah Dewi, dari neraka itu tidak ada jembatan. Nggak ada jembatan di sana. Nggak bisa nyebrang. Dari sorga nyebrang ke neraka nggak bisa. Dari neraka nyebrang ke sorga nggak bisa. Ya, di tempat penderitaan itu kamu selama-lamanya. Ngeri loh. Makanya hati-hati. Nah, ini kesaksian orang yang sudah keluar dari sana. Sudah keluar dari dunia orang mati. Tentu ini bisa dipercaya. Lu kenapa? Yesus sudah dari dunia orang mati. Alasan inilah mengapa Yesus itu adalah kebenaran. Karena benar dia mengalami dan dia memberitahukan kebenaran itu. Dewi, gimana kamu percaya neraka dan sorgamu sementara belum ada orang yang ke nerakamu dan ke sorgamu? Kalau kami jelas, Lazarus, Tuhan Yesus, Yohanes diberikan kesaksian untuk itu. Pengetahuan seperti Allah itu. Tuh, maaf ya, nggak ada jembatan. Kesaksian dari orang yang sudah pernah mati. Nggak ada orang yang bisa nyebrang ke sorga kalau sudah di neraka. Maryam 71 tersedia untuk kamu selama-lamanya. Dewi dan Hafiz. Itu neraka itu tersedia untuk kamu sesuai Maryam 71. Nggak ada yang bisa mengeluarkan kamu dari sorga, dari neraka. Nggak ada, karena belum ada contohnya. Nggak ada, nggak akan sampai itu tidak ada tanggal, tidak ada bulan di neraka sana. Selamanya. Nggak ada tanggal di sana, nggak ada kalender Masehi di sana. Nggak ada si Roto Mustaqim itu nggak ada, kata Lazarus. Lazarus ini udah keluar dari kuburan, dia sudah ke Firdaus. Nggak bisa. Kalau kalian masih meyakini bisa nyebrang dari neraka ke sorga, siapa orang yang udah nyebrang? Pakai ini. Pakai logika. Siapa orang yang udah pernah nyebrang dari neraka ke sorga? Siapa yang udah pernah dikeluarkan dari neraka? Nggak ada. Jangan percaya, itu omon-omon itu. Rugi kamu percaya dengan bulki seperti itu. Nggak bisa, say. Nggak bisa. Ya, kamu kalau udah sekali masuk, nggak keluar lagi, sayang. Yang nge-gym nggak, yang? Iya. Jadi nggak ada orang itu udah berbuat salah. Makanya aku bilang, di sini Tuhanmu menjadi Tuhan yang disfungsi.
ketika kamu mati, ya, Tuhanmu benar-benar disfungsi, nggak berfungsi. Kenapa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itu nggak ada yang percaya dia 72-nya, Dewi. Gimana mau keluar? Ini yang saya bilang, yang 72 itu nggak akan terjadi, Dewi. Kenapa? Belum ada. Loh, bagaimana kamu keluar? Caranya dikeluarkan kamu gimana? Kamu kan harus membayar dulu upah dosamu. Iya kan? Kamu kan harus membayarnya dulu. Bagaimana mungkin kamu diselamatkan dengan dosamu? Belum ada keadilan di situ. Mustahil kamu dikeluarkan, Dewi. Menyelamatkan orang beriman, kamu bilang kan? Aduh, ini apa ini undangan terkirim ini? Aduh. Ya, mustahil. Loh, penghakimannya nggak ada tiba-tiba diselamatin. Kocak. Halo, Insar. Ya, wajar dia nengok daging empuk. Jadi suamimu itu jangan kau anggap itu sebagai anjing. Demennya sama tulang. Aku yang kayak gini aja kalau ditengokin pria lain, lakiku pingsan. Ya, kalian juga tuh sebagai perempuan itu harus menjadi perempuan terhormat. Tuh, yang penting itu terhormat. Jangan kayak janda nggak jelas tadi, itu perempuan nggak terhormat, itu kelakuannya tidak terhormat. Kau harus menjadi janda terhormat, atau bukan janda lah ya, perempuan terhormat, perempuan yang menarik, ya, cerdas. Karena laki-laki itu ya, kalau nggak body, intelektual. Laki-laki itu hanya tertarik dengan dua ini. Cantik itu relatif, sayang. Cantik kalau kau kerempeng, botol, kau diabaikan. Jadi perempuan yang kelas itu, Bun Ripa glow up, nggak bisa dia glow up. Kurus-kurus nggak jelas, layu-layu gitu, kena tiup angin pun hilang. Iya, ya. Pertama kamu itu harus menjadi perempuan yang punya harga diri. Itu, integritas itu penting. Kau lihat yang di hadapan kau ini. Kita mana mau sama kakek-kakek, sama mau kondo. Nggak bisa. Oh, jangan harap. Jadi perempuan itu harus cerdas. Ingat, cerdas itu nomor 1. Terhormat. Ya, cerdas, terhormat. Kalau kamu tidak cerdas, kamu nggak bisa terhormat. Kamu itu harus menjaga integritasmu. Harga dirimu itu tinggi. Branding dirimu itu menjadi wanita mahal. Biar orang-orang itu nggak merendahkan kamu. Ini karena dia tuh polos kayak tadi. Laki dia pun ngebodohin. Bayangin dia kecolongan berapa kali sama janda itu. Jangan mau. Ya, kamu kalau sudah menikah, kamu bukan babu, saya. Kamu ratu. Ingat, kamu itu ratu, bukan babunya. Jadi perempuan sebelum menikah itu adalah putri, setelah menikah harus jadi ratu. Kau tengok bunda kau ini. Bunda kau ini minta makan, dikasih makan. Minta minum, kasih minum. Itu, gitu. Gak pula kau, ya, setelah jadi istri, kau itu digratisin, cuman demi makan tok, sama minum tok. Oh, gak bisa. Nggak bisa, kau tengok aku, nggak bisa, ya. Jadi orang pun segan sama kau, laki kau pun segan sama kau, macam-macam. Nah, tengok dulu suaminya. Oh, suami dia kerja kantor kok, ya kau pun jangan carilah suami yang agak-agak. Kau mosok gitu konsepnya. Iyalah, perempuan Kristen itu cerdas. Kamu mau jadi on. Ya kamu jangan jadi perempuan Indosiar. Nggak laku sekarang modelan perempuan Indosiar yang terzolimi. Nggak ada. Ingat, kita itu semuanya berhikmat, punya pengetahuan. Tapi bukan artinya kamu menjadi seperti perempuan yang nggak jelas. Bunda kau ini, lihat ini.
diterjang godaan sana sini, suruh mualaf duit sana sini, muka ganteng, nggak ngefek sayang. Kalau tidak ortodoks, tidak laku bagi saya. Ya, itu Sar, nggak usah ketawa kok. Ingat, branding dirimu itu mahal. Saya aja membranding diri saya mahal. Mau dibilang botox ini, iya emang. Kenapa rupanya? Kau kira aku ini perempuan hidayah? Perempuan on-on? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, karena kalau tidak kamu yang membranding dirimu, orang lain itu nggak akan bisa membranding kamu. Ya, kamu dulu yang membranding dirimu itu sangat-sangat mahal, maka orang lain juga akan membranding kamu mahal. Kalau kamu on-on, kamu dipijak-pijak. Kenapa? Bunda udah pernah on-on jadi wanita soleha kayak yang tadi itu. Apa? Ditipu aku sama kawan sendiri lagi. Dulu aku polos-polos, aku ditipu. Ditipunya sama Oten juga. Biar kau tahu, sekarang udah nggak ada polos-polosan lagi. Ya, yang penting kau jangan terkangkang sana sini. Muak kali aku perempuan kok terkangkang sana sini. Muntah aku. Nggak bisa. Perempuan Oten itu harus hebat. Ya. Maaf, saya udah terlalu sering ditipu. Jadi bodoh dengan baik itu bedanya memang tipis sayang. Makanya kita harus baik, tulus seperti merpati, bijak, cerdik seperti ular. Bukan licik ya. Nah itu. Jadi orang Kristen itu harus bijak namun tulus. Ingat, gua bekerja itu tulus. Tapi gua juga nggak mau harga diri gua diinjak-injak. Gua udah pernah soalnya. Ini pengalaman. Jadi kalian juga harus seperti itu. Ya, mentang-mentang kita baik, polos. Kita itu ditipu, dimanfaatkan. Nggak laki, nggak teman, nggak orang yang nggak kita kenal. Itu sudah pasti. Gitu. Ya, kalian juga harus gitu. Oke? Iyalah. Ada orang di mana minta dulu nomor WA si ini. Oh, nggak bisa. Nggak bisa saya. Ya. Minta aku kirim 5 juta ketemu kita. Sayang, simpan duit mungilmu. Nggak laku sama aku. Yang mau ngasih 5% sahamnya aja tambang emasnya saya tolak kalau saya nggak mau. Ingat, jangan pernah murahan. Jangan gara-gara uang seupil hilang harga dirimu, hilang kehormatanmu. Ya, kalian boleh cek ya. Disenggol aja aku nggak bisa. Ini harga diri saya. Mau kau katakan miskin pun saya, tapi dicolek nggak bisa. Yang di depan kau ini nggak pernah dicolek orang. Biar itu. Makanya jadi perempuan pun jangan kegatalan, nempel sana nempel sini. Ada pula aku tengok perempuan gatal kayak gitu di TikTok ini. Muak kali aku, suruh ke sana datang dia, suruh ke sini datang dia. Ya, kalian jadi perempuan Kristen juga jangan kayak gitu. Nanti ku kasih duit sini datang kita ketemu pura-pura bawa-bawa nama Tuhan. Ih, jijik pula. Jadi perempuan tuh jangan murah say. Ya. Makanya nggak bisa. Orang nggak bisa menjatuhkan kamu karena pertahanan itu dari kamu. Ingat, pertahananmu dari kamu. Ya, aku selalu ingatkan. Kau Yume, Sari, Borpas, Lina, Tiara, siapa perempuan-perempuan Kak Putri yang tadi. Kalian semua perempuan jangan pernah kalian menjatuhkan harga diri kalian. Ingat itu. Dengar itu. Nggak boleh kau disentuh siapapun. Bikin kau muay thai kau. Angkat kau beban kau banyak-banyak dumbbell. Tahu? Apalagi Imut, Sel, siapa lagi itu? Semua perempuan-perempuan yang ku kenal di sini ya. Kau juga Kak Winter, Christian apa semua. Awas kau, ya. Jangan mau kau disentuh, jangan mau kau ketipu. Ya, apalagi Mukondo, mulut Mukondo itu manisnya. Kau Sister Hong, Lilis, ya, baru kau dengar Mukondo. Sok-sok keren suaranya nyanyi, udah tergeletak terkangkang kau. Wih, muak kali aku. Ada beberapa perempuan. Kau juga Bunda Mikmoy. Jangan kau kegatalan juga kau. Ada aku tengok memang beberapa perempuan di sini nih.
ya, kayak si Jule kok, sikit-sikit terkangkang kau, baru dengar suaranya bergetar kau, langsung kedut-kedutan itu kau, ya tenangkan fefek kau, baru nengok dengar suara ganteng, gila kau mangotaki kau, baru omongan manis dari Mukundo, aku nggak bisa aku kayak gitu. Kayak gitu, karena banyak jangan salah kalian ya. Aku nengok ya, judulnya Oten, tapi ini bukan Oten. Judulnya aja Oten, ngaku-ngaku Oten. Ya, kerjanya ke sana ke sini, mencok ke akun sana untuk menggoda perempuan-perempuan. Ini makanya banyak kan kasus ya, yang di TikTok ini, yang perempuan ini dipakai ini. Malu saya. Untung aku nggak mau temanan sama manusia-manusia ini. Ini makanya ya, aku selalu menutup diri dari perempuan-perempuan jenis-jenis lontis kayak gini ya, punya mental lontis. Dia nggak lontis tapi mentalnya lontis ya. Banyak aku temuin di TikTok ini, dan coba dia itu dekat sama, nggak mau aku berteman. Aku pun pilih-pilih teman, kalian pun harus pilih-pilih teman itu ya. Apalagi kalau yang kalau udah kayak gitu, yang suaranya suara-suara lontis, suara-suara LC, tinggalkan. Tahu, jadi perempuan pun kau jangan mau berteman dengan kayak gitu. Aku aja jijik, langsung kukat gitu. Udah tahu aku sana sini digodanya laki-laki, ya memang nggak lontis, tapi jiwa-jiwa lontis itu melekat, itu nampak. Dan aku tengok-tengokin aja, aduh. Ya, kalau kalian tengok itu kumpulan perempuan-perempuan kayak gitu, geli aku, nggak mau aku. Enggak. Makanya aku bilang, aku nggak mau beraliansi dengan wanita dan pria-pria yang, nah, karena itu tadi ayat Alkitab tadi, itu pedoman saya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik, ya. Jadi kalian itu jangan bergaul dengan pria atau wanita mukundo, lontis, penggoda, ya jiwa-jiwa tai kayak gitulah, cabut, hilangkan. Aku nggak mau aja, karena udah aku tengok semua satu-satu itu, dan oh my goodness, geli saya. Geli saya, serius. Ya, kalian juga kayak gitu. Jadi jangan dengan label Oten, kalian bikin lagi perkumpulan Oten yang menjijikkan itu. Karena aku juga lihat ini. Makanya nggak salah RT 6 ini suka bilang kan, Oten ada yang kumpul kebo. Nggak bisa aku pungkiri itu. Di depan mata aku pun ada. Nggak bisa aku pungkirin itu, dan itu ku tengok, dan itu selalu ku nasihatkan. Begitu tidak bisa ku nasihatkan, cabut aku. Aku gitu orangnya. Serius. Korbannya banyak. Siapa bunuh udah pandai-pandai kau lah. Saoda. Kau cari tahu lah itu. Aku semua orang ku nilai. Dari omongannya itu ku nilai. Banyak kan dulu siapa lagi tuh sok-sokan mendekat kepadaku. Hampir semua kan ke TikTokku ini. Ku tengok nggak beres. Cut. Langsung cut. Kenapa? Itu pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Saya nggak punya kebiasaan kayak gitu. Jadi kalian juga jangan punya kebiasaan. Iya, korban biawak. Iya. Tuh musang air itu semua. Biawak itu, laki-laki biawak itu. Ya, hati-hati kalian. Ini banyak kali yang nge-DM aku. Entah apa-apa. Ya, terutama Batak. Ya, itu kalau ku beberkan semua. Ini makanya kau hati-hati nge-DM aku. Ya nggak usah kau menyatakan cinta. Udah aku rekam itu semua. Kau kalau tinggal aku tunjukkan aja, mati kau. Malu kau. Jangan kau kira DM-mu itu nggak bisa aku ini ya. Iya, untung lagi ku jawab. dari segala marga itu ku tengok itu, astaga Tuhan, memang biar kau tahu, oh Tuhan ya. Makanya aku bilang, aku bukan nggak jujur, aku terbiasa jujur ya. Makanya aku bilang, nggak hanya di RT sebelah, di kekristenan itu banyak. Dan itu gelarnya ada yang pendeta, nggak sedikit malah yang pendeta. Biar kamu tahu,
Cuman belum saatnya aku permalukan, ya, kayak gitu. Kenapa? Aku pun nggak ada niat aku untuk kayak gitu, ya. Yang DM aku minta WA begini, astaga Tuhan. Makanya aku post itu, saya sudah menikah, ya. Jangan mengingini milik sesamamu. Astagfirullah, bener Bang Henry. Banyak Bang, ada lagi sampai ke adik rohaniku itu sampai di DM-nya. Segila itu, menggilai saya. Kan yang aku bilang hati-hati kalian. Nah, aku kalau nggak gara-gara Boti, nggak ada kasusku itu kemarin. Kalau nggak gara-gara temanku yang busuk ini, mungkin ya. Tapi ini jadi pelajaran bagi aku. Ini jadi pelajaran bagi aku. Akhirnya aku tahu manusia-manusia itu. Jadi yang kau lihat, udah aku bilang, yang kamu lihat di TikTok itu tidak seperti kenyataannya sayang. Saya beritahu kamu. Tidak seperti yang kalian lihat sucinya itu. Saya tahu semuanya itu. Sindikat-sindikat itu. Salve KEP. Saya tahu. Saya tahu dengan pasti. Ya, makanya saya menghindar. Makanya saya tidak beraliansi dengan apapun. Kenapa? Saya mau fokus kepada Kristus. Saya mau dikatakan gak punya teman, saya lebih suka gak punya teman. Ingat, saya sampai detik ini, saya gak punya teman nyata. Saya kasih tahu kalian. Saya tidak punya teman nyata, apalagi orang-orang yang di TikTok. Saya tidak pernah bertemu dengan siapapun. Biar kamu tahu. Ya, ini ya. Ini mentality seorang Agatha seperti ini. Saya menjaga kehormatan saya. Kalian pun harus seperti itu, menjaga kehormatan kalian. Mau kalian perempuan, mau kalian laki-laki. Ya, ingat nih. Novi, siapa ini banyak ini perempuan-perempuan yang saya kasihi. Kalian, apalagi kalian masih gadis-gadis, jangan mau menjalin hubungan di sosial media. Jangan, saya katakan jangan. Ya, siap mission. Ya, saya pun juga gadis. Nah, Kak Ho, kamu juga Kak. Ya, hati-hati. Kak Hosana, kamu juga. Hati-hati. Hah? Itu memang semuanya itu lagi memangsa itu. Pura-pura aja itu bawa kata apologet itu. Di belakang itu. Gitu ya. Nopi yang bukan Keira, ada Nopi apa? Onti Nopi. Sayangku itu. Itu ya. Bunda itu cuma bisa jadi teman kamu di sosmed. Ya. Ya mungkin kita belum bertemu. Mungkin kita belum bisa menjadi teman yang nyata. Tapi saya pastikan, ya, kamu harus menjadi seorang Kristen yang tangguh. Saya itu dilecehkan dari dulu. Dilecehkan secara verbal. Di TikTok saya dilecehkan. Sama oten, sama nggak oten. Kalian lihat sendiri. Setiap hari pelecehan itu saya terima. Gitu. Tapi bagaimana saya bisa setangguh ini, sekuat ini? Ya karena saya membranding diri saya, bukan seperti itu. Makanya saya berani menantang orang. Siapa yang bisa membuktikan saya dengan tuduhan yang menjijikkan itu? Nggak ada yang bisa membuktikan. Ya karena saya memang tidak bertemu dengan manusia-manusia itu. Itu. Sama Yosef di apartemen fitnah ya Kak. Tunjukkan kalau ada. Saya malah tantangin gitu. Saya ketemu orangnya aja belum pernah. Saya nggak tahu Yosef itu yang kayak gimana mukanya pun saya nggak tahu. Aslinya pun saya nggak tahu. Makanya saya ketawa untuk itu. Ya, apapun fitnahan kalian gimana, nggak ngefek ke saya. Tuhan itu membela saya karena saya pun membela diri saya. Karena saya itu juga bukan minyi-minyi, nggak lenje sana sini. Ya, nggak usah kalian hujat. Tapi banyak, hampir semua, ya, yang kalian lihat di sosial media itu palsu. Saya katakan itu palsu. Saya korban dari kepalsuan itu. Karena bodohnya saya dari dulu. Saya katakan dulu saya bodoh. Dulu saya polos. Ya, hati-hati kalian. Itu tidak seperti yang kalian sangkakan. Iya, saya mengalami itu semua. Dan kalian pun menyaksikan itu semua.
bagaimana saya dikata-katain, dilecehkan. Gitu. Tapi kita harus tetap bertahan, karena yang paling tahu diri kita itu adalah kita sendiri. Siapa gerangan yang tahu apa di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri? Jadi yang tahu kamu itu kamu, dan Tuhan Yesus yang tahu. Ya, kalian itu harus menjadi perempuan yang cerdas. Jangan perempuan yang kegatalan sana sini. Ya, jangan menjadi perempuan kegatalan. Gak usah, gak perlu kamu baik sama semua orang. Apalagi kalau udah laki-laki, sok-sok manis, sok begini, aduh, saya jijik, serius. Ya, salam SE. Ya, Bunda zodiaknya apa? Zodiakku babi. Nggak ada zodiakan di sini. Nggak ada zodiak, nggak ada ahli perbintangan. Gitu. Salam. Ya, gitu. Saya ketemu sama, ya itu Sio, saya tahu nggak ada zodiakan maksud saya. Ya, saya ketemu sesama perempuan saja, saya tuh diposisikan sebagai bahkan ketemu sama perempuan saja, ya, saya jijik gitu. Karena perempuan ini juga licik, terafiliasi dengan sindikat penjual perempuan. Biar kamu tahu, hati-hati. Bawa nama Tuhan, bawa nama pemberitaan Injil, penginjilan, muak aku. Ya, muak kali aku. Kok tega? Ya, memang kayak gitu. Ya, nggak perempuan, nggak laki, ini udah ku bilang itu sindikat yang namanya pemurtadan. Saya katakan itu. Nggak ada orang kalau mau percaya kepada Yesus, dia datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Ya, nggak ada rasul-rasul itu maksa memfasilitasi ini, memfasilitasi itu, nggak ada. Gitu. Agatha kapan metong? Dalam iman Kristen tidak ada kematian, Bang. Agatha itu tidak pernah mati. Saya kasih tahu. Semua yang hidup di dalam Kristus itu tidak mengalami kematian. Ya, siapa itu, Bun? Udahlah, tahulah kalian itu. Yang sok-sok semangatnya memurtadkan. Gua kasih ketawa dulu. Ya, udah say. Kalau itu memang udah kerjaan kau, sindikat kau, ya, jadi sindikat, udah diam aja. Ini makanya saya bilang banyak orang jual-jual nama Tuhan Yesus. Saya melihat ini semua. Saya melihat ini. Orang-orang yang menjual nama Tuhan. Makanya saya bilang, ya, hati-hati kalian dengan orang-orang seperti itu. Bawa-bawa firman Tuhan. Demi apa? Demi apa semuanya itu? Demi itu. Uang. Karena itu memang pekerjaan mereka. Itu. Hati-hati. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena memang orientasi mereka itu bukan lagi menyebarkan firman Tuhan. Orientasi mereka itu adalah untuk nama mereka. Bukan nama Tuhan Yesus yang dibawa lagi. Nama mereka pribadi. Demi uang, demi hidup mereka di mana. Loh, kita itu bisa menginjili dengan cara jujur. Bunda, kepalaku sakit, tidur kau. Minum obat, jangan manja. Semuanya itu demi uang, demi kelangsungan hidup. Hati-hati. Saya katakan hati-hati kalian. Ya. Itu. Semuanya itu memang membawa nama Tuhan. Cara melihatnya gimana, Bun? Ajaran. Kamu lihat ajarannya. Ajarannya. Itu yang perlu kalian lihat, itu ajarannya. Kalau udah ajarannya yang penting Yesus, mati kita. Ya. Kalau udah dia mengatakan yang penting Yesus, udahlah, selesailah kalian.
Yesus nggak pernah bilang yang penting Yesus. Nggak seperti itu. Ya, kalau dia mengabaikan perintah Tuhan, itu pengajar sesat. Apalagi dia menafikan ayat yang satu dengan ayat yang lain, itu sesat. Saya katakan, siapapun itu hati-hati, betul itu Kak. Ya, kayak gitu. Hati-hati kalian. Mengerikan itu. Saya sudah tidak melihat lagi ketulusan hati untuk menginjil. Saya tidak melihat ketulusan hati untuk memberitakan Yesus. Ya, tapi itu sah-sah aja kembali ke kalian yang menilai itu. Saya juga hanya bisa menilai. Ya, makanya kalian hati-hati dengan pengajar-pengajar sesat ini. Pengajar sesat ini akan terus menyesatkan dan akan banyak orang mengikutinya. Itu kata Alkitab. Ya, kalian ini jangan tidak cerdas. Kalian harus cerdas. Itu. Yang pertama kamu harus perhatikan adalah ajaran itu. Jangan kamu sepele terhadap dogma. Dogma itu penting. Ya, dogma itu sangat penting. Dendam apa sama kakak? Gak ada. Yesus aja dibenci, padahal Yesus gak ngapa-ngapain. Iya kan? Dendam apa RT6 ini sama Rasul Paulus? Yaitu kamu tanya sama orang yang membenci Rasul Paulus, punya dendam apa terhadap Rasul Paulus? Rasul Paulus gak ngapa-ngapain, tapi kenapa semua orang dendam kepada dia? Itu. Jadi kalau kamu tanya dendam apa, ya saya tidak tahu. Nah, Yesus menyatakan kebenaran, dia dibenci. Kita semua juga dibenci oleh sebab kebenaran. Itu. Ya kan? Makanya, bahkan saya itu sering ditipunya begini. Sering ditipunya ikut di room saya seolah-olah dia bagian dari saya. Itu memang cara-caranya. Cara-cara iblis itu banyak sekali untuk menjatuhkan kita. Ya, tapi kalian itu akan melihat siapa yang bertahan sampai hari kesudahan. Itu kan kata Tuhan Yesus kan? Yang bertahan itulah pemenangnya. Rasul-rasul itu semuanya bertahan dalam imannya kepada Yesus. Nah, kamu juga harus bertahan. Itu. Tuhan itu tidak pernah kehabisan akal untuk membuka jalan supaya pemberitaan firman Tuhan ini dinyatakan. Salam Bunda Paulina. Ya, Tuhan itu nggak pernah kehabisan ide. Yang penting itu tadi, kamu lihat ajarannya. Lihat ajarannya. Ya, kalau ajarannya menyimpang, udah menyimpang itu semua. Saya katakan itu. Ya, kalau dia tidak takut terhadap penguasa dunia ini, yaitu Yesus Kristus, makanya dia menyampaikan hal-hal yang ngawur, sudah pasti tidak benar. Itu. Kayak saya katakan, rendah hati itu penting. Tapi ini ya, ada orang yang merasa terberkati, ada orang yang merasa terzolimi oleh keberadaan saya minta maaf, saya katakan. Ya, tidak bisa nih ya Sari, kita tidak bisa membuat orang lain itu untuk terus menyenangi kita. Kita tidak bisa mengontrol setiap orang itu suka sama kita. Sekalipun kamu tidak bersinggungan, kita nggak bisa.
Gak bisa membuat orang lain itu suka sama kita. Memang selalu akan ada pembenci di antara yang menyukai kita. Jadi biasa aja. Gitu. Ya, nggak usah ada yang kamu risaukan terhadap dunia ini. Nggak semua orang harus kita senangkan. Tetapi ingat, berpegang teguh kepada kejujuran. Berpegang teguh, ya. Kamu harus berpegang teguh kepada prinsipmu sendiri, yaitu apa? Mengasihi dalam Kristus. Mengasihi dalam Kristus, bukan mengasihi di dalam yang lain. Kalau kamu mengasihi di dalam yang lain, kamu itu akan terseret. Gitu. Ya, iya, sama-sama. Itu yang bisa saya nasihatkan kepada kamu, wanita-wanita Kristen yang belum saya kenal, wanita-wanita Kristen yang ada di room saya ini. Ya, bertahanlah dengan mentality yang sangat-sangat kuat di dalam Tuhan. Ingat, di dalam Tuhan. Jangan di luar Tuhan. Karena kalau kamu di luar Tuhan, kamu gak terarah. Gitu. Ya kan? Normal. Oke lah ya. Bunda izin live dulu. Bunda mau ke toilet. Nanti kita live lagi. Ini dia udah berapa jam nih? Hampir 4 jam juga live ya. Nanti kita live lagi ya. Oke semuanya. Tritunggal Maha Kudus memberkati kita. Shalom.